warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuliner Ramadan, spesial persembahan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang Ramadan dan pengendalian diri, tentunya bersama saya, Hoirunisa sebagai moderator, dan Ibu Safitri Asrol, dosen UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mari kita sapa. Halo Ibu. Halo Nisa. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Nisa puasa? Puasa. Ibu puasa juga? Insya Allah puasa. Boleh disapa Ibu, teman-teman sahabat kuliner Ramadan yang lagi nonton podcast hari ini? Baik, terima kasih Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kuliner Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kita dapat berkumpul kembali di acara kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan membawakan tema Ramadan dan pengendalian diri atau self control. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan bulan yang istimewa, ya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, apa makna dari ayat ini? Maknanya adalah untuk mencapai level takwa kita harus berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu dan semua yang dilarang. Apa makna kita menahan lapar dan haus? Ya, itu agar kita menumbuhkan rasa empati. Ya, pada saat kita lapar, kita akan merasakan saudara kita fakir miskin yang kelaparan, tetangga kita yang kelaparan, bahkan saudara kita di negeri seberang, di Palestina, di Gaza yang kelaparan. Jadi itulah makna menahan lapar dan haus. Jadi Ibu, menurut pandangan Ibu, mengapa bulan Ramadan ini Ibu sering disebut sebagai momen terbaik untuk kita melatih pengendalian diri kita, ya Ibu? Pertanyaan yang baik ya di saya. Nah, kenapa bulan Ramadan ini disebut bulan yang istimewa, yang penuh berkah? Karena di bulan Ramadan ini kita sebut juga dengan madrasah kehidupan umat muslim. Kenapa disebut madrasah kehidupan umat muslim? Ya tadi, layaknya madrasah berupa pendidikan keagamaan, ya. Mungkin selama ini kita kebablasan, tidak terkontrol, tidak ada rem. Mungkin ada 1-2 perbuatan yang mudarat, yang haram yang kita lakukan, atau kita lalai dalam beribadah. Nah, di bulan Ramadan inilah selama 30 hari berupa madrasah kehidupan umat muslim, kita dilatih, direfresh kembali ya, untuk mengendalikan diri. Nah, pengendalian diri atau self control apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pengendalian diri terhadap hawa nafsu, ya. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri ya di siang hari ya. Padahal kan itu halal ya. Nah, yang halal saja kita bisa menahan, apalagi yang haram ya, seperti berzina ya. Yang kedua adalah pengendalian diri terhadap jiwa. Tidak boleh iri dengki. Karena kalau kita sudah iri dengki, itu akan ada hal-hal yang buruk mengikutinya ya, seperti memaksakan diri tidak terkendali. Contohnya, bisa ada tetangga ya, tetangganya beli mobil baru kan, sekarang kan lagi ngetren mobil listrik ya. Nah, karena kita itu nggak mau kalah, iri dengki sama tetangga, jadi kita beli mobil baru juga ya, padahal dananya belum ada, memaksakan diri. Akibatnya apa?
kita berhutang sana sini, terlilit pinjol, pinjaman online ya. Nah itulah tadi, jangan ada sifat iri dengki, karena kalau sudah iri dengki akan ada hal-hal yang buruk menyertainya. Dan ketiga adalah pengendalian diri terhadap emosi ya. Nah ini yang susah ya, ibu-ibu ya, Ibu Nisa juga sama ibu saya sendiri ya. Kalau lapar, kalau haus itu gampang ya kita tahan bagi ibu-ibu. Tapi yang susah itu apa? Emosi pada anak ya. Nisa pernah nggak buat emosi ibunya pas bulan puasa ya? Misalnya mau berbuka ya, tiba-tiba anaknya memancing emosi ya. Jadi apa sih solusinya? Ya tadi, kalau anak sudah memancing emosi, kita mulai mau marah, kita langsung istighfar ya. Langsung ya tadi, astagfirullah ya, kita menahan emosi kita ya. Baik, pengendalian diri yang ketiga itu adalah menahan perkataan ya. Jadi menjaga lisan lidah kita ya. Jangan sampai kita berkata kasar ya, menghujat ya. Karena kalau kita sudah berkata kasar, itu akan membuat orang lain tersinggung. Yang sekali lagi ngetren ini anak-anak Gen Z ya, mahasiswa, kalau ngobrol ada lagi yang buat konten ya, konten kreator, kasarnya nggak keren kalau nggak, apalagi ujungnya ada kata-kata ANJ bintang-bintang ya. Nah itu katanya keren ya, padahal itu kan kata-kata kasar gitu ya. Kan bisa diganti ANJ bintang-bintang itu dengan Masya Allah ya, atau astagfirullah itu ya, istilahnya yang kami agamis gitu ya. Dan juga jangan berkata dusta, berbohong ya, karena kalau kita sudah berbohong akan merugikan orang lain. Contohnya kita promosi jualan barang kita ya, padahal kualitas barang kita itu tidak terlalu baik, tapi kita berbohong mengatakan seolah-olah itu pantasnya bagus. Pas saat konsumen membeli tertipu, dirugikan, artinya zolim ya. Kemudian yang ketiga adalah menggibah. Nah ini ya, kalau sudah ada yang menggibah langsung seru gitu ya, berkumpul ya, memfitnah, ngomongi orang, menjelek-jelekan orang ya. Yang parah itu kalau sampai menghasut wajah orang lain untuk tidak suka sama orang yang kita tidak suka gitu ya. Itu sama kayak pembulian. Karena apalagi mahasiswa nih ya, jangan sampai ya terjadi pembulian. Ini sering terjadi di Indonesia ya, sampai ada korban-korban yang menyedihkan, itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan ya. Nah itulah tadi beberapa menjaga perkataan lisan kita ya. Ini yang berikutnya adalah pengendalian diri terhadap penglihatan, menjaga pandangan mata ya. Sekarang kan banyak nih ya di konten-konten di TikTok ya. Ya, kita mesti jaga pandangan, jangan sampai melihat hal-hal yang mudarat ya. Apalagi untuk laki-laki ya, untuk mahasiswa laki-laki ya, kalau ada wanita pakai baju seksi, dijaga pandangannya, ditundukkan seperti itu ya, agar tidak menimbulkan syahwat gitu ya. Kalau sudah menimbulkan syahwat, makanya ada kejadian sampai ada pemerkosaan ya, seperti itu. Kemudian pengendalian diri berikutnya adalah perbuatan yang haram pastinya, yang dilarang. Contohnya tidak mencuri, tidak merampok ya, apalagi membunuh ya. Nah yang terakhir adalah pengendalian diri untuk lebih disiplin ya. Nah disiplin apa saja di bulan Ramadan? Yang pertama adalah disiplin untuk makan dan minum ya. Kita kadang-kadang suka lupa makan, nggak teratur makannya, sampai menimbulkan berbagai penyakit GERD, asam lambung, mah ya. Tapi di bulan Ramadan itu ada jam-jamnya untuk makan dan minum. Pada sahur ya, mendekati imsak, kemudian juga berbuka ya, kita makannya tepat waktu. Dan nilai plusnya adalah kita bisa berkumpul bersama keluarga ya. Sama ini kan kita kadang makannya sendiri, ayah lagi kerja nggak bisa bareng, kakak lagi ada kerjaan. Pas bulan Ramadan kita kumpul dalam satu meja makan, ngobrol bareng, mengakrabkan diri. Kemudian disiplin untuk sholat berjamaah ya di masjid. Mungkin sebenarnya kita nggak pernah ke masjid, apalagi sholat berjamaah gitu ya. Sejak Ramadan kita sholat tarawih ya, berjamaah di masjid ya. Kemudian disiplin berikutnya adalah disiplin untuk baca Al-Quran ya.
mungkin kita jarang baca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan setelah subuh kita baca Al-Quran, sebelum buka juga mulai baca Al-Quran, dan juga disiplin untuk sholat tahajud bangun di sepertiga malam ya, di sepertiga malam ya. Dan nilai plusnya adalah setelah sholat subuh, setelah mengaji, kita belajar untuk mahasiswa ya, belajar untuk apalagi mau UTS ya, persiapan UTS, jadi lebih rajin belajarnya ya. Ada nilai lagi plusnya, kita sempatkan untuk olahraga, jalan kaki di komplek ya, atau lari kecil ya. Dan nilai plusnya ada satu lagi, mungkin ada yang kelas pagi kita sering telat, nggak telat ya. Nah, itulah tadi beberapa pengendalian diri yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan. Oke Ibu, jadi dari beberapa yang telah Ibu sampaikan, poin-poin pengendalian diri tadi, lalu bagaimana Ibu cara kita untuk menjaga pengendalian diri yang sudah kita latih selama bulan Ramadan agar tetap konsisten ke depannya? Ya baik, bisa ya konsisten ya. Ya tadi kan awalnya tadi kan tidak kita dipaksakan ya untuk tadi tidak tidak menggibah, tidak berbuat yang haram dan sebagainya ya. Nah, kita harus konsisten. Setelah bulan Ramadan, kita anggap bulan-bulan berikutnya itu seperti bulan Ramadan gitu ya. Dari awalnya kita merasa dipaksakan, tapi lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Jadi memang awal mula itu harus dipaksakan terlebih dahulu agar menjadi kebiasaan. Jadi kita anggap setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, yang terakhir mungkin Ibu boleh pesan dan kesan untuk sahabat kuliner yang lagi nonton podcast hari ini. Baik, terima kasih Lisa ya. Kesan dan pesan untuk sahabat kuliner Ramadan, semoga kita semua menjadi insan yang fitri ya, terlahir lagi suci. Karena apa? Karena sebelum Ramadan kita sudah bermaaf-maafan ya. Setelah Ramadan juga nanti kita bermaaf-maafan lagi. Sama bulan Ramadan kita tadi kan sudah menjalankan berbagai ibadah yang pahalanya itu berkali-kali lipat ya di bulan Ramadan. Nah itulah tadi semoga kita terlahir kembali menjadi fitri, dan kebiasaan pengendalian diri self control selama bulan Ramadan itu diharapkan terjaga konsisten diterapkan di bulan-bulan berikutnya. Baik, itulah tadi sharing session kita bersama Ibu Sapitri mengenai Ramadan dan pengendalian diri. Yang tentunya di sini kesimpulannya, jadi bulan Ramadan itu mengapa sering disebut sebagai momen terbaik untuk melatih pengendalian diri, karena kita itu menganggap bahwa bulan Ramadan itu sebagai madrasahnya umat muslim ya Ibu. Ya, benar. Dimana tadi Ibu menjelaskan ada beberapa poin untuk kita melatih diri kita selama bulan Ramadan. Yang pertama itu menahan hawa nafsu, yang kedua pengendalian jiwa, kemudian juga mengontrol emosi kita dan menahan perbuatan yang haram, terus dilarang gibah ya Ibu, dan juga menjaga disiplin kita selama bulan Ramadan. Dan agar kita tetap konsisten, tentunya kita itu harus menganggap bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan lainnya juga, agar semua poin-poin tadi tetap terjaga ya Ibu. Benar. Dari Ibu Sapitri ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Baik, terima kasih Nisa. Baiklah sahabat kuliner Ramadan berbahagia, terima kasih atas kesempatannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik, terima kasih teman-teman sahabat kuliner yang telah menonton podcast pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sapitri bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.